Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin roti coklat dengan berbagai macam bentuk, jadi ala-ala bakery gitu. Dan aku bikin ini untuk konsumsi anak-anak di rumah. Tapi selain untuk cemilan sendiri di rumah, juga cocok banget untuk ide jualan kamu dari rumah aja. Untuk bahan dohnya, jadi aku masih pakai resep yang lama ya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya dan aku pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Dan untuk kamu yang terlambat capture, selain di video ini, aku juga sudah tulis bahan dan juga takarannya di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi yang pertama di sini aku mulai bikin untuk bahan adonan atau dohnya ini, aku pakai tepung terigu protein tinggi. Kemudian campurkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Setelah itu masukkan gula pasir. Lalu tambahkan dengan ragi instan dan pastikan ragi instan yang kamu pakai ini masih aktif bener ya. Setelah itu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Untuk bahan cairnya di sini aku pakai susu cair dingin, lalu aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan setelah tercampur kemudian mulai masukkan di bahan kering dan aduk dengan menggunakan mixer. Di awal dengan kecepatan rendah, kemudian setelah itu naikkan ke kecepatan sedang, kurang lebih di sini aku nge-mixnya selama 4 menitan. Nah, setelah 4 menitan kemudian mulai masukkan margarin atau boleh juga butter atau butter mix dengan margarin pun juga boleh. Kemudian tambahkan juga dengan sejumput garam. Kemudian mix lagi dengan kecepatan rendah di awal, lalu setelah mulai ringan naikkan di kecepatan sedang sampai benar-benar kalis elastis. Boleh juga diuleni dengan tangan kurang lebih selama 30-45 menitan ya. Kalau menggunakan stand mixer seperti ini, kurang lebih waktu untuk mixnya ini adalah 10 sampai dengan 15 menit. Jadi di sini aku nge-mix kurang lebih selama 12 menitan. Setelah benar-benar dirasa kalis, kemudian matikan mixernya. Lalu kita coba tes window pane-nya. Jadi aku ambil sedikit, kemudian aku coba rentangkan apakah benar-benar sudah tidak sobek atau bolong lagi. Setelah benar-benar kalis dan elastis seperti ini, tandanya adonan sudah siap dibentuk. Kemudian keluarkan dari mangkok mixer, lalu mulai bulat-bulatkan. Setelah itu kembalikan lagi di mangkok mixer yang tadi. Kemudian tutup dengan lap bersih atau boleh juga dengan menggunakan plastik wrap. Lalu diamkan kurang lebih selama 1 jam atau 60 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat. Jadi untuk waktunya ini adalah tergantung dari suhu atau cuaca di rumah kamu ya. Dan ini setelah kurang lebih 60 menitan dia sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian keluarkan gas yang ada di dalam adonan dengan cara ditekan seperti ini pelan-pelan aja. Setelah itu keluarkan dari mangkok mixer, uleni sebentar aja untuk memastikan benar-benar semua gas atau udara keluar dari dalam adonan ini. Setelah selesai kemudian mulai potong-potong, jadi per potong adonan ini aku timbang dengan berat antara 59 sampai dengan 60 gram. Kemudian setelah ditimbang per potongnya, kemudian mulai bulat-bulatkan seperti ini ya. Jadi diarahkan di satu titik ke belakang atau boleh juga dengan cara di rounding.
di meja kerja atau di alas silpat seperti ini. Dalam satu resep ini aku bisa menghasilkan 9 potongan roti. Jadi antara berat mulai dari 59 sampai 60 gram tadi ya. Nah, setelah selesai dibulatkan dan benar-benar pastikan permukaan atasnya ini mulus. Untuk bagian bawahnya kalau ada yang pecah atau terbuka boleh dicubit-cubit agar nanti dia nggak terbuka. Setelah itu simpan dengan cara diberi jarak antara yang satu dengan yang lain agar pada saat nanti diistirahatkan dia nggak menyentuh untuk potongan yang lainnya. Lakukan hal yang sama hingga semua potongan adonan ini habis. Nah, setelah selesai semuanya, kemudian tutup lagi dengan kain lap bersih kurang lebih selama 15 menit dan ini setelah diistirahatkan selama 15 menit. Langsung kita mulai bikin bentuk dari masing-masing roti coklat ini ya. Kita mulai pipihkan dulu untuk membuang gas yang ada di dalam adonan, boleh ditekan-tekan dengan menggunakan tangan atau boleh juga dengan cara digilas dengan menggunakan rolling pin. Jadi pastikan kasih tepung dulu antara adonan dan juga rolling pinnya agar dia nggak melekat seperti yang ada di video ini ya. Setelah itu mulai masukkan isi. Jadi di sini isi kamu boleh pakai misis, boleh juga pakai selai coklat, sesuaikan selera masing-masing. Untuk isiannya ini aku hanya pakai 1 sendok makan peres aja agar dia nanti nggak bocor pada saat digilas lagi dengan rolling pin. Setelah itu tutup di bagian atasnya, kemudian mulai pipihkan lagi. Boleh ditekan-tekan dengan tangan seperti ini atau boleh juga dengan menggunakan rolling pin. Setelah itu mulai iris aku pakai pemotong pizza ini ya, kemudian gak sampai putus, lalu gulung dari ujung kiri ke ujung kanan seperti contoh di video ini. Setelah itu rapikan, lalu bentuk bulatan, jadi antara ujung satu dengan ujung lainnya ini dicubit-cubit agar dia bisa menyatu seperti yang ada di video ya. Setelah itu aku pakai paper cup, lalu mulai taruh atau simpan di dalam paper cup di bagian tengahnya. Kemudian untuk bentuk yang kedua di sini jadi aku ambil lagi satu, kemudian pipihkan, boleh dengan ditekan-tekan menggunakan tangan atau boleh juga dengan cara digilas menggunakan rolling pin seperti di video ini. Lalu masukkan isian coklat, masih aku pakai misis. Kemudian tutup di bagian atas, lalu tekan-tekan lagi agar dia nggak bocor. Kemudian tutup lagi dan untuk ujung kiri dan ujung kanannya juga ditekan-tekan. Jadi tujuannya agar coklatnya ini nanti nggak bocor di bagian ujung. Setelah itu iris di bagian tengah. Kemudian untuk sisi kiri dan kanan dari arah dalam dibalik ke arah luar. Jadi kalau kamu bingung dengan penjelasan dari aku, kamu bisa lihat videonya ini dulu aja ya. Jadi untuk bagian kiri dan juga kanan itu sama-sama dibalik seperti di video ini. Dan setelah selesai kemudian simpan di paper cup panjang seperti ini. Lanjut untuk bentuk yang ketiga masih sama, aku keluarkan dulu gas dan juga udara dari dalam adonan dengan cara digilas menggunakan rolling pin seperti ini. Setelah itu mulai isi dengan misis kurang lebih sama semuanya 1 sendok makan tapi nggak sampai munjung, hanya 1 sendok makan peres aja. Lalu tutup dari ujung ke ujung, kemudian gilas lagi dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Setelah itu iris satu persatu, jadi seperti sisir ya ngirisnya, masih dengan menggunakan pemotong pizza atau boleh juga pakai scraper atau boleh juga menggunakan pisau. Setelah itu balik, untuk bagian yang tidak diiris kita gulung
Jadi gulungnya ini miring ya, bukan gulungnya dari tengah. Jadi dia gulungnya mulai dari kiri atas atau kanan atas, yang pasti itu miring. Setelah itu mulai rapikan lagi. Jadi ada beberapa potongan yang lepas. Di sini aku rapikan dengan cara dicubit-cubit, kemudian simpan di wadah atau paper cup seperti ini. Untuk bentuk selanjutnya, ambil lagi satu, pipihkan juga dengan menggunakan rolling pin sampai memanjang seperti ini. Kemudian masih sama, isi dengan isian atau misis coklat ini, lalu tutup menyamping seperti ini. Kemudian gilas lagi dengan menggunakan rolling pin sampai benar-benar tipis ya. Jadi antara coklat dan juga adonannya ini nanti menyatu. Setelah itu potong memanjang, jadi nggak sampai putus untuk bagian atas, untuk bagian bawah boleh sampai putus. Kemudian gulung dari bagian atas ke bagian bawah seperti contoh di video ini. Jadi bentuknya mirip-mirip seperti roti pisang yang kemarin aku bikin ya. Setelah itu rapikan, lalu simpan di wadah atau paper cup panjang seperti ini. Nah, karena dalam satu loyang ini aku bisa muat hanya 4 roti aja, jadi aku bikin untuk lotter yang pertama ini. Kemudian diamkan lagi kurang lebih selama 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, sambil menunggu, aku lanjut untuk bikin bentuk yang lainnya. Jadi masih sama, ambil satu, kemudian gilas dengan menggunakan rolling pin seperti ini memanjang. Setelah itu isi dengan isian misis coklat ini juga memanjang rapi, lalu potong di bagian samping kanan dan juga kiri. Jadi ini boleh menggunakan pisau atau scraper ya, selain menggunakan pemotong pizza. Setelah itu mulai susun, jadi antara potongan kiri dan kanan itu dia saling bergantian seperti contoh di video ini. Dan setelah selesai kemudian rapikan dari ujung kanan ke ujung kiri, kemudian simpan di wadah atau paper cup panjang seperti ini. Nah, jadi ini untuk hasil dari pemanggangan yang kedua. Jadi aku simpan di dalam loyang dan satu loyang ini aku bisa muat 5 potong roti ini. Nah, setelah disimpan di dalam loyang kemudian diamkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Dan ini adalah hasil dari loyang yang pertama tadi yang sudah didiamkan atau di-proofing selama kurang lebih 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat. Kemudian semprot dengan menggunakan susu cair. Jadi kalau nggak punya semprotan boleh dioles aja dengan menggunakan kuas. Kemudian masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau sesuaikan lagi dengan kondisi oven masing-masing di rumah. Dan ini setelah matang, jadi pada saat keluar dari oven hentakan beberapa kali agar dia nanti pada saat dingin masih kokoh. Kemudian pada saat masih panas seperti ini, olesi dengan margarin atau juga boleh diolesi dengan butter. Jadi tujuannya dioles dengan margarin atau butter agar dia itu bisa bersinar atau shiny. Jadi kamu bisa lihat ya perbedaannya antara yang sudah dioles dengan yang belum dioles dengan margarin atau butter. Dan setelah dioles, kemudian biarkan di suhu ruang sampai dia dingin. Dan ini untuk loyang yang kedua. Jadi setelah aku diamkan, dia sudah mengembang 2 kali lipat seperti di video ini. Kemudian semprot dengan susu cair, masih dengan cara yang sama seperti loyang yang pertama. Jadi kalau nggak ada alat semprot atau botol semprot bersih ini, kamu bisa pakai kuas untuk ngoles susu cairnya. Nah, ini jadi loyang yang pertama. Hasilnya aku hanya panggang 4 roti dan juga 4 bentuk roti seperti ini. Cantik kan hasilnya, dan ini tuh bener-bener empuk banget dan juga warnanya bersinar banget.
Jadi untuk loyang yang kedua aku juga masih panggang dengan suhu dan juga waktu yang sama seperti loyang yang pertama. Dan ini hasilnya untuk loyang yang kedua. Masih dengan cara yang sama, pada saat masih panas aku oles dengan margarin. Dan setelah dioles dengan margarin, kemudian diamkan di suhu ruang sampai dia benar-benar dingin. Nah jadi aku bikin 9 roti coklat ini adalah untuk cemilan anak-anakku di rumah. Dan ini adalah masing-masing bentuk, tuh mulai dari yang bulat dan juga yang panjang. Semua isiannya sengaja aku hanya isi dengan menggunakan misis coklat karena anak-anak udah request banget untuk isinya coklat tanpa keju, tanpa pisang. Dan selain untuk kudapan sendiri di rumah atau cemilan sendiri di rumah, jadi roti coklat ini juga cocok banget untuk ide jualan. Untuk harga berada di kisaran mulai dari harga 7.000 sampai dengan 10.000. Jadi tergantung dari masing-masing harga modal atau harga bahan di tempat kamu. Nah, jadi di sini aku mulai ambil satu dan aku buka untuk isinya juga. Untuk bagian belakangnya ini setelah aku keluarkan dari paper cup-nya, dia itu cantik banget dan gak gosong. Dan setelah aku buka di bagian dalamnya juga coklatnya lumer. Untuk adonan atau bahan rotinya ini juga dia empuk banget. Yang pasti ini resepnya rekomen banget. Dan ini bener-bener gak nunggu waktu sampai beberapa hari untuk ngabisin roti sebanyak ini. Jadi gimana? Gampang kan cara bikinnya? Kamu juga wajib bikin di rumah. Bisa untuk cemilan sendiri di rumah atau bisa juga untuk ide jualan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe. Klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.